Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing membahas tentang mata kuliah saya, yakni tentang dialektika keislaman dan keindonesiaan dalam beberapa kultur, dalam beberapa corak yang ada di Indonesia pada khususnya. Jadi di negara kita adalah negara yang bisa dikatakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ketika mana dari beberapa aspek, dari beberapa kultur di dalam masyarakat kita mengikuti gagasan daripada manhaj atau metode yang dianut oleh para ulama, dianut oleh para pendahulu kita, sebagaimana di era sebelum 2014 sudah banyak pemikir muslim, sudah banyak cendekiawan muslim yang membuat gagasan, membuat suatu teori, membuat suatu pemikiran di dalam corak keislaman. Untuk apa tujuannya? Untuk menyetarakan, untuk menyatukan di dalam umat, baik entah itu umat Islam, umat Kristen, baik itu dalam kultur masyarakat secara notabene masyarakat menengah, masyarakat atas, kemudian masyarakat di bawahnya, ini bisa berjalan seiringan tanpa adanya suatu keniscayaan dalam bermasyarakat. Sebagaimana kita ketahui, bahasanya di Indonesia ini adalah negara yang menjunjung tinggi tentang moderat. Sistem moderat ini sebenarnya sudah dirumuskan, sudah dicetuskan oleh para pendahulu kita, sebagaimana dalam 5 prinsip di dalam berislam. Ini ada tawazun, tasamuh, i'tidal, amar ma'ruf nahi munkar, kemudian tawasud. Ini adalah 5 prinsip kita, modal dasar kita untuk bermasyarakat. Tawazun, kita bisa seimbang. Jadi dalam masyarakat ini kita pasti berbeda dalam pemikiran, dalam penyikapan, dalam keilmuan, ini pasti berbeda. Nah, disitulah sikap daripada tawazun ini, sikap seimbang. Kita bisa menyeimbangkan antara kebutuhan masyarakat, antara kita bersosial dengan masyarakat, kemudian antara kita nanti beragama dan lain sebagainya. Ini adalah wujud penting dalam beragama atau berkeislaman secara khususnya. Makanya tawazun ini adalah sebagai modal, sebagai mentalitas kita untuk bermasyarakat, untuk bersosial, dan untuk khususnya untuk bermasyarakat. Kemudian yang kedua ini adalah konsep tasamuh. Tasamuh ini adalah toleransi. Toleransi kita di negara Indonesia ini bukan hanya beragama Islam, akan tetapi ada umat-umat lain seperti umat Kristiani, Katolik, Hindu, Buddha. Ini adalah wujud daripada tasamuh. Kita bisa menghargai perbedaan di dalam beragama, di dalam beribadah, tapi kita tidak boleh ikut di dalam sebuah keyakinan mereka. Jadi kita bisa mewujudkan rasa tenggang rasa. Ini adalah wujud daripada adab kita beragama Islam. Ini loh Islam, ini loh agama kita, ini loh Islam yang rahmatan lil alamin. Itu adalah mentalitas yang kedua, yakni tentang tasamuh. Kemudian yang ketiga ini adalah i'tidal. I'tidal ini adalah sikap kita atau prinsip kita, pondasi kita dalam beragama, dalam berislam. Ini kita punya prinsip. Nah, prinsipnya apa? Kita punya berakidah. Cara akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, ya kita pertahankan, kita jaga kelestariannya. Dengan di masyarakat ada tradisi seperti di masyarakat ada mungkin yang masih menjalankan tradisi nyadran, tradisi apapun itu, kita tidak menghilangkan itu, tidak menghilangkan semua itu, akan tetapi kita lebih ke dibuat sebuah wadah, kemudian
kita bisa memasukkan nilai-nilai normatif atau nilai-nilai keagamaan di situ. Nah, ini adalah peranan daripada tasamuh, toleransi, tanpa kita menghilangkan apa tadi tradisinya, tapi kita bisa memasuki dalam artian bisa memasuki nilai-nilai luhur yang ada di dalam Islam tanpa menghilangkan tradisi yang sudah ada. Ini adalah wujud tasamuh. Contoh lagi dalam kita beragama, di dalam umat Kristiani ada peringatan-peringatan, misal peringatan hari raya Natal seperti yang masih ada di yang masih ada di masyarakat. Ini sering terjadi problem, karena dari problem inilah suatu penyikapan yang sering disalahpahami. Jadi perbedaan antara konsep agama kemudian konsep beribadah ini kita harus tahu, kita harus paham, membedakan mana itu budaya, mana itu tentang syariat, mana itu tentang kita bersosial, kita bermuamalah. Kita harus bisa membedakan itu. Ini adalah nilai yang diangkat oleh para pendahulu kita, ulama-ulama kita yang sudah mencontohkan. Bahkan ini sudah ada di era sebelum zaman negara kita, negara Indonesia merdeka, ini sudah dicontohkan. Yang masyhur, yang terkenal ada periwatunya para wali songo. Ini adalah contoh bukti nyata bahwasanya kita bisa mengislamkan seseorang tanpa adanya pertumpahan darah. Ini adalah poin pentingnya di sini. Tanpa adanya permusuhan, tanpa adanya pertengkaran dan lain sebagainya, tanpa adanya dirugikan satu pihak pun, kita bisa memasukkan nilai-nilai agama. Ini yang poin pentingnya di sini. Contoh dakwahnya para wali songo. Saya ambil Sunan Kalijogo itu. Sunan Kalijogo ini membawa nilai-nilai luhur Islam tanpa menghilangkan tradisi yang sudah ada di masyarakat. Ini adalah contoh tauladan yang kita bisa terapkan dalam kita bersosial. Kemudian yang berikutnya tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah prinsip kita dalam bersosial, dalam bermasyarakat, khususnya dalam berislam. Ini adalah menjadi suatu bahan kita ketika kita di masyarakat melihat suatu kemungkaran, suatu yang tidak sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Maka ini adalah peranan kita sebagai generasi muslim, generasi Islam, khususnya di kalangan pemuda. Ini adalah wujud penting kita, ini adalah peranan kita, ini adalah ranah kita, yang mana di situ bisa dijadikan suatu kesempatan dan lain sebagainya. Ini adalah sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW yang menerangkan tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Ini sangat banyak sekali dalil-dalil tekstualnya. Tetapi ketika kita dalam penerapan di masyarakat, ini menjadi elemen pokok kita, yang mana hadis man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalik ad'aful iman. Ini adalah menjadi dasar referensi kita, hukum kita, bahwasanya ketika kita melihat suatu kemungkaran di masyarakat, kita menggunakan merubahnya dengan cara kekuasaan kita atau biadih kita, dengan tangan kita. Artinya di sini kita mempunyai hak, bahwasanya kita di masyarakat itu mempunyai wewenang yang sama, akan tetapi sesuai dengan kemampuan yang berbeda-beda tergantung masyarakatnya tentunya. Maka dari itu mungkar ini dijadikan dasar bahwasanya kita menyesuaikan kondisi keadaan zaman, keadaan kebutuhan masyarakat. Ini sangat penting. Ketika kita tidak bisa memahami sampai di situ,
yang terjadi akan justru memperkeruh keadaan, akan justru menjadikan suatu relevansi hukum ini tidak tersampaikan. Nah, ini poin pentingnya di situ. Kemudian ada konsep dasar prinsip kita, ada tawasud. Nah, tawasud ini sebagai sikap menengah atau dikenal dengan istilah moderat atau moderasi beragama, moderasi Islam. Nah, di dalam moderat ini kita tentunya punya statement, punya mindset, ataupun kita punya pandangan. Dalam pandangan inilah kita tentunya bisa menerapkan nilai kultural di masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Katakanlah kita punya tradisi atau budaya di dalam masyarakat. Nah, dari tradisi tersebut ataupun budaya tersebut yang berkembang di masyarakat, tentunya masyarakat ini akan melihat seperti tradisi yang ada di masyarakat sampai sekarang ini, ada tradisi nyadran ataupun sedekah laut. Nah, ini adalah wujud daripada penerapan budaya yang ada di masyarakat. Kita tidak bisa meninggalkan ataupun menolak tradisi tersebut, karena di dalam kaidah hukum Islam sendiri disebutkan bahasanya adat muhkamatun, adat atau suatu kebiasaan ini menjadi suatu hukum atau dasar hukum. Nah, maka dari itu kita tentunya punya konsep tersendiri, kita punya pandangan, kita punya siklus ataupun dalam masyarakat ini kita mampu mengelolanya dengan baik. Kita bisa menyatukan dari beberapa elemen masyarakat ini, kita bisa menjaga keharmonisan, kekeluargaan dengan nilai-nilai dasar kemanusiaan. Ini sangat penting. Kemudian tawasud ini adalah sikap menengah kita, wujud daripada menerapkan prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Kita bukan negara Islam, kita bukan Darul Islam, akan tetapi kita adalah Darussalam, sebagaimana dirumuskan di dalam hasil muktamar Nahdlatul Ulama. Nah, ini adalah suatu terobosan, suatu pemikiran oleh para pemikir muslim, oleh para cendekiawan muslim untuk dijadikan suatu pengembangan, suatu mindset, pandangan, ataupun kita menjadi suatu yang bisa menjadi agen perubahan di dalam masyarakat tentunya. Maka dari situlah ketika prinsip dasar Islam ini bisa terpenuhi, bisa relevansi hukum ini tetap bisa tersampaikan. Nah, maka ini penting sekali pemirsa, yang mana di dalam keadaan dunia Islam saat ini adalah kita dihadapkan dengan tantangan-tantangan yang begitu banyak. Itu jelas, karena seiring berkembangnya zaman pastinya tentunya kita punya hambatan, kita punya hadap yang harus kita hadapi. Maka dari situlah kita pentingnya memahami, pentingnya mengetahui antar kita beragama, antar kita bernegara, kita harus memahami sampai di situ. Pentingnya moderasi beragama ini sebagai wujud nilai-nilai kemanusiaan. Karena kita bukan negara Islam, tapi negara yang berlandaskan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Bahkan Pancasila ini adalah termasuk hasil daripada rumusan para ulama. Kalau Pancasila ini tidak berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai keislaman, nilai-nilai kealquranan, pastinya di masyarakat ini akan bertolak belakang. Contoh real nyatanya, kenapa dakwah para wali songo ini berhasil di tanah Jawa, khususnya di Nusantara pada umumnya atau di Indonesia pada umumnya? Karena wali songo ini menggunakan metodologi yang pas diterapkan di masyarakat sesuai dengan nilai-nilai kultur masyarakat dan nilai-nilai prinsip keagamaan. Ini yang perlu digarisbawahi, karena wali songo ini tidak merubah secara keseluruhan daripada tradisi, budaya ataupun adat yang ada di masyarakat, akan tetapi lebih pada ke bagaimana caranya nilai-nilai Islam ini bisa masuk tanpa adanya merusak ataupun merubah daripada kebiasaan yang udah ada di masyarakat. Nah, ini
budaya sangat penting. Sampai situlah kita bisa paham mana nilai budaya, mana nilai keagamaan, mana nilai keislaman, nilai kemasyarakatan. Ini kita bisa membedakan satu persatu. Wali Songo ini bukan termasuk pendakwah yang keras, dalam artian mempunyai prinsip dia itu bisa menggunakan keilmuannya itu dengan ambisinya. Tidak, itu justru akan menjadikan kultur budaya ini sebagai mindset, sebagai pondasi awal untuk kita menjalankan dalam keadaan bernegara, dalam kepemimpinan sekalipun. Biasanya Wali Songo ini adalah pemimpin umat Islam, pemimpin negara yang ada di Indonesia. Dan berarti bisa sewenang-wenang, bisa seenaknya sendiri dan lain sebagainya. Ini tidak menutup kemungkinan mengarah pada politik dan lain sebagainya, ini tidak. Tapi para Wali Songo ini mendakwahkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keislaman, tanpa adanya konflik di dalamnya. Ini yang menjadi catatan penting. Maka khususnya bagi generasi Muslim, generasi Islam sendiri harus paham bagaimana pola pemikiran, pola pergerakan, pola kultur pendakwah kita, ulama-ulama yang mencontohkan, yang patut menjadi tauladan, panutan, ataupun tokoh yang bisa dijadikan suatu pandangan kita di dalam mendakwahkan keislaman kita dan keindonesiaan kita tanpa menghilangkan nilai-nilai dasar hukum Islam dan nilai-nilai dasar negara. Ini menjadi suatu wadah yang menjadi kita bisa berjalan bersama seiringan tanpa adanya suatu konflik yang berkelanjutan. Pemirsa, bahasanya konsep ini tidak lepas daripada 5 prinsip dasar. Pertama, tawazun, tasamuh, i'tidal, kemudian tawasud, dan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, dari sinilah sepakat bahasanya Buya Syafi'i Ma'arif, Nurholis Majid, dan Kiai Haji Abdurrahman Wahid, ini mereka adalah memikirkan gagasan-gagasan tentang pemikiran Islam yang menjadi pokok ataupun pembahasan di dalam kajian hukum Islam. Bahkan Kiai Haji Abdurrahman Wahid sendiri pun mengatakan kita berislam, kita bernegara ini harus menggunakan ramah, santun, sopan, dan lain sebagainya. Ini adalah wujud daripada kemanusiaan kita. Bagaimana kita bisa memanusiakan manusia ini sesuai dengan konsep universalnya, sesuai dengan konsep moderatnya, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki daripada setiap individu manusia. Sepakat Syafi'i Ma'arif pun mengatakan bahwasanya kita berislam ini kita menggunakan konsep yang ramah, santun, dan lain sebagainya. Ini adalah wujud nyata. Begitupun Nurholis Majid, beliau biasanya menggunakan keislaman dengan cara yang berkemajuan, bersosial, bermasyarakat. Ini tentunya punya sumber-sumber pokok Islam yang menjadikan kesatuan dan persatuan ini tetap terjaga. Ini pada era 2014 ke bawah ini sudah menjadi pemikiran para beliau-beliau yang sudah merumuskan gagasan-gagasan Islam mengenai kosmopolitanisme ataupun sistem moderat. Disitulah peranannya sangat penting. Nah, makanya antara keindonesiaan dan keislaman ini tidak bisa lepas daripada dasar hukum negara, yakni Pancasila. Kita membahas tentang keindonesiaan. Indonesia ini kaya akan budaya, kaya akan kebiasaan ataupun adat di masyarakat. Ini sangat kaya. Makanya ketika kita di masyarakat, kita harus paham mana yang kebiasaan, mana yang adat, mana atau budaya ataupun agama. Di sini adalah pentingnya di sini. Maka sesuai dengan prinsip hukum Islam sendiri adalah membawa
kasih sayang, rahmatan lil alamin. Ini adalah fondasi awal kita yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi Muhammad diutus di alam dunia ini tidak lain tidak bukan hanya untuk menyempurnakan akhlak daripada manusia. Ini menjadi dasar pokok hukum Islam kita, yang mana ketika kita mau membenarkan dirinya, belum tentu dirinya itu benar di pandangan masyarakat, belum tentu dirinya itu benar sesuai dengan tatanan yang ada di masyarakat. Kita harus bisa menyesuaikan, kita mengalir, tapi bukan berarti kita hanyut di dalamnya. Kita punya prinsip-prinsip yang harus kita jaga, yang harus kita jadikan pondasi, yang harus kita menjadikan patokan ketika kita melangkah, ketika kita bersosial, bermasyarakat di dalam kehidupan sehari-hari. Ini sangat relevan bagaimana menerapkan hukum-hukum Islam dari Al-Quran, hadis, ijma, qiyas daripada para ulama, para sahabat, sampai pada Rasulullah SAW. Ini mencontohkan tentang akhlak. Nah, maka pentingnya budi pekerti, terus adab di sini adalah sangat berperan penting. Suatu masyarakat, kelompok masyarakat tidak akan melihat keilmuan kita tanpa adanya suatu akhlak yang memunculkan bahasanya dia adalah orang yang berilmu. Maka memahami pola di dalam masyarakat, kultur di dalam masyarakat ini sangat penting. Sangat pentingnya guna untuk memahami strategi dakwah, kemudian strategi bagaimana keindonesiaan dan keislaman ini bisa berjalan seiringan tanpa memunculkan konflik ataupun permasalahan yang lebih besar. Ini menjadi PR kita bersama. Kita dengan keilmuan, dengan kita beramal, dengan kita bersosial, dengan kita bermasyarakat, kita akan berjalan seiringan, menyesuaikan dengan keadaan, dengan kondisi zaman, sesuai kebutuhan mereka. Jangan kita memaksakan diri untuk diterima, tapi kita memaksakan diri untuk bisa menyesuaikan dalam masyarakat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.